Episode 55. Eriska nggak cinta. Raka menatap sang bunda yang tengah melamun menatap kolam ikan yang berada di belakang rumah. Semenjak kepulangannya dari Jerman, bundanya itu menjadi murung. "Bun, kenapa nggak masuk? Di sini dingin," ucap Raka. Bunda Mia sedikit terkejut dengan kehadiran putra pertamanya itu. Wanita cantik itu menoleh, menatap sang putra dengan tersenyum. "Bunda nyari angin. Kok abang belum tidur?" Raka menggeleng. "Enggak bisa tidur, Bun. Abang lagi patah hati," jawab cowok berhidung mancung itu dengan jujur. Raka seperti menuai karma. Jika dulu dia selalu mengabaikan Eriska dan jalan sama Norin, sekarang sebaliknya. Eriska sudah resmi jadi pacarnya Gala dan Raka hanya bisa menahan nikmatnya rasa sakit hati. Patah hati? Sama siapa? Norin? Raka mendelik ketika mendengar ucapan sang bunda. Apa ya dia dulu ngebet sama Norin sampai-sampai bundanya tahu? Siapa yang tidak tahu kegiatan Raka dan Reva, apalagi sang bunda yang pasti memiliki mata-mata di mana-mana? Bukan. Dia udah abang buang, Bun. Abang selama ini salah menilai orang, jawab Raka lesu. Jadi benar jika kamu mengeluarkan Norin dari sekolah karena Eriska? Raka langsung mengangguk. Mia mengusap sulai hitam sang putra. Dia ingin sekali menceritakan fakta yang terpendam di keluarga ini. Mia tahu jika Galaxy, anak dari Ani, bersekolah di SMA Taruna. Ani, istri pertama Brian yang dinikahi secara siri sebelum menikah dengannya selang sebulan. Mia tahu kisah asmara Brian dan Ani, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk masalah itu. Kekuasaan sang kakek tidak bisa dilawan. Sebenarnya Mia ingin sekali membuat Brian dan Ani bersatu. Dia rela jika takdir hidupnya seperti ini, tidak pernah dicintai oleh suaminya. Brian hanya bertanggung jawab sebagai suami dan ayah. Pria itu juga memperlakukannya begitu baik. Tapi Mia tahu kalau setiap malam, Brian selalu memandang foto Ani ketika dia sudah terlelap. Berpura-pura lebih tepatnya. Iya, Bun. Norin sudah keterlaluan. Dia ngunci Eriska di gudang. Motifnya satu. Karena abang. Abang ini sumber masalah buat Eriska. Abang cinta sama dia, Bun. Tapi Eriska udah nggak cinta sama abang. Jelas Raka menggebu. Mia bisa melihat mata putranya berkaca-kaca. Sepertinya Raka memang benar-benar mencintai gadis yang dulu mengejarnya itu. Selama 19 tahun ini, Mia mencintai lelaki yang tidak mencintainya. Mia bertahan karena anak-anak dan juga sang kakek. Harry begitu menyayanginya. Awalnya dia tidak ingin bertahan. Tapi setelah melihat kakek dan putranya, Mia luluh. Dia bertahan di sisi Brian yang masih merindukan sang mantan istri pertamanya. Tapi apakah Mia masih akan tetap diam saja jika akhirnya Tuhan menghukumnya seperti ini? Dia divonis kanker payudara. Meskipun masih bisa bertahan dengan obat-obatan dan terapinya, tapi bagi Mia tetap saja semua orang itu akan menghadapi kematian. Selama ini dia pulang balik Jerman karena pengobatan. Brian dan Harry juga tahu kondisinya. Nenek Sherry yang tidak tahu, karena kalau sampai nenek mengetahuinya pasti sudah bocor ke anak-anak. Mia mengelus punggung tangan Raka. "Bang, Bunda hanya bisa menasihati. Ikuti kata hati abang. Kalau abang mau berusaha, dicoba. Tapi kalau abang menyerah karena keadaan, abang harus rela sepenuh hati." Raka hanya diam saja. Pikirannya berkecamuk antara ingin berusaha atau pergi. Mia menatap suaminya yang kini juga tengah menatapnya. Brian memberi kecupan panjang di dahi sang istri. Sudah menjadi kebiasaan Brian ketika mereka akan tidur atau setelah melakukan hubungan suami istri. "Mas, apa kamu tetap akan seperti ini? Tolong sudahi semuanya. Aku tidak mau menjadi yang menanggung dosa-dosa kalian karena keegoisan kakek." Brian menarik Mia ke dalam pelukannya. Istrinya selalu seperti ini. Memintanya untuk membawa kembali Gala dan Ani di kediaman ini. Mia selalu merasa bersalah terhadap keduanya. Padahal yang paling bersalah adalah dia. Tapi kenapa Brian malah diam saja di bawah kuasa sang ayah dan mengorbankan banyak perasaan? "Aku tidak bisa janji. Sayang, yang jelas aku sangat mencintaimu." Brian semakin mendekap Ratu Bumia, seolah takut jika istrinya itu pergi kapan saja. "Kalau begitu, aku nggak mau melakukan pengobatan." "Mas," Mia menarik tubuhnya dan membelakangi Brian. "Tidak. Jangan buat aku kesusahan untuk memutuskan. Karena aku tidak bisa memilih." Brian memeluk istrinya dari belakang. Meskipun dulu dia terpaksa menikahi Mia dan tidak mencintai wanita itu. Tapi setelah hidup bersama hampir 20 tahun, rasa cinta itu timbul begitu saja di hati Brian. Bahkan mengikis perasaannya untuk Ani. Brian akan melakukan segala cara agar istrinya itu sembuh.
Dia juga sudah memberikan segalanya untuk Annie dan putranya. Gala, perjanjian itu sudah tertulis di atas materi dan dia hanya akan bertanggung jawab secara materi pada keduanya. Brian tidak berhak memberikan kasih sayang lebih pada Annie karena mereka sudah bercerai 18 tahun lalu. Mia hanya bisa memejamkan matanya menahan sesak, membiarkan air matanya terus mengalir tanpa bisa dicegah. Selalu seperti ini, sudah 2 tahun dia meminta pada Brian, tetapi tetap saja suaminya itu tidak bisa mengabulkan. Libur kenaikan kelas telah tiba. Eriska mendapatkan peringatan 5 pada ujian kemarin, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa untuknya. Mungkin kalau dia bisa lebih giat belajar lagi, akan mendapatkan peringatan lebih bagus. Saat ini Eriska tengah mengisi liburannya dengan pergi ke pantai. Dengan Gala tentunya. Pantai yang berada di pesisir Jakarta Utara dengan keindahan panorama yang luar biasa. Gala pagi-pagi sekali sudah menjemput Eriska. Dia memang sudah menjanjikan akan mengajaknya ke pantai saat liburan tiba nanti. Lihat tangannya, Dang, ujar Gala. Eriska yang tengah duduk menikmati semilir angin pantai menoleh ketika tangan kanannya dipegang oleh Gala. Ada apa? Tanya Eriska heran. Gala tersenyum dan mengangkat tangan Eriska yang lentik ke depan. Gala menggenggam. Tangan itu kemudian mengarahkan kamera ponsel dan membidiknya 2 kali. Aku mau buat status, biar nggak dikira jomblo. Jawab Gala nyengir. Eriska hanya geleng-geleng kepala saja. Dia juga tidak keberatan jika Gala melakukan itu. Perasaan nyaman itu semakin membuat hatinya suka. Gala konyol tapi perhatian. Tuh lihat, langsung banyak yang like dan komen. Gala memperlihatkan unggahan di IG-nya yang sudah mendapatkan 5.000 like dan 78 komentar. Kalau aku yang post, pasti udah melebihi punyamu like dan komentarnya. Eriska mengangkat ponsel dan mengarahkan ponselnya ke arah kaki. Cekrek, Eriska membidik kakinya dan punya Gala. Kemudian dia langsung posting di IG. Benar saja, hanya selang 5 menit foto itu dibanjiri oleh komentar dari penggemar Eriska dan juga hatersnya. Ada salah satu akun yang memberikan komentar dengan pedas. User 7654, dasar cewek gatel, sukanya ngejar cowok yang jelas-jelas nggak suka sama lo. Apa yang lo kasih ke Prince sehingga dia sekarang ngejar-ngejar lo balik? Oh, gue tahu, lo pasti kasih badan lo dengan sukarela kan? Bersambung.